Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, boleh untuk satu kelas memimpin membaca doa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Coba boleh dilihat teman sampingnya. Apakah ada yang masuk? Masuk semua? Masuk. Terima kasih. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran terkait materi hari ini, silakan kalian untuk join visi. Sudah join semua ya? Baik, Ibu mulai dari sekarang. Silakan mengerjakan sesuai dengan pemahaman masing-masing terlebih dahulu ya. Baik, waktunya 1 menit lagi ya. Wah, ternyata ulang dari urutan pertama, lalu audio kedua, diseringkan dengan pertama. Oke, kita ada ya sudah semua? Oke, selamat pada ulang. Ini hadiahnya Ibu kasih ya, teman-teman. Boleh untuk oke. Makasih ya. Nah, sesuai tadi anak-anak mengisi kuis yang diberikan. Menurut anak-anak kita akan belajar apa sih hari ini? Deskripsi. Ya, betul sekali, kita akan belajar mengenai materi teks deskripsi. Nah, namun sebelumnya Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Sekalian sebagai peserta didik untuk teks deskripsi ini akan menganalisis dan mengevaluasi terkait ide pokok dan ide penjelasan pada teks deskripsi, baik yang didengar ataupun dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, apakah ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Oke, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, materi ini pun bisa merujuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kreatif, di mana menunjukkan hubungan makna-makna, lalu membangun dan membangun atau merekonstruksi imaji-imaji visual yang baik, lalu mandiri. Jadi kalian sebagai peserta didik bisa self regulation untuk bisa fokus terkait materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Lalu bernalar kritis, yakni peserta didik gitu kalian bisa memberikan pendapat gitu mengenai materi teks deskripsi dan kreatif, di mana tadi bisa membangun atau merekonstruksi imaji visual dengan baik. Nah, tadi sudah mengisi terkait krisis dan juga sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Silakan dibuka bukunya dan baca halaman 3 terkait teks deskripsi yang berjudul Mantan Terong yang Instagramable. Boleh buka halaman 3-nya. Dan Ibu beri waktu untuk membaca selama 5 menit. Apakah cukup? Boleh dibaca terlebih dahulu ya. Silakan. Oke. Baik, waktunya membaca sudah habis ya, 5 menit yang lalu. Kita bahas, ada soal ya di bacaan terakhir di halaman 2. Kita bahas bersama dan mengisi bersama ya. Boleh kalian langsung catat. Kita isi bersama dari nomor 1 terlebih dahulu. Apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa di atas? Apa? Ada yang tahu? Objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa? Ya, benar, Kak Isra. Apa
pesan indra, mantan terong. Nah, di sini banyak sekali ya. Ternyata ini tuh seperti pegunungan gitu. Jadi Rafa itu tidak menyesal gitu untuk merekomendasikan kepada keluarganya untuk datang ke sana. Oke, selanjutnya, nah dari tadi aku belum menjelaskan kan terkait apa sih pengertian teks deskripsi, lalu ciri-cirinya. Dan sekarang kalau kalian buka buku tulisnya, dan ibu akan menjelaskan melalui media audiovisual yang akan kalian simak. Jadi teks deskripsi itu teks yang seperti apa? Teks yang menggambarkan menggunakan suatu objek. Ya, betul. Teks yang menggambarkan suatu objek, uang atau tempat. Nah, untuk lebih jelasnya terkait teks deskripsi, anak-anak boleh menyimak materi yang sudah ibu siapkan dan disimak lalu dicatat ya, disiapkan punya. Diharapkan tidak berisik dan bisa untuk menulis teks deskripsi. Ada berapa jenis deskripsi? Oleh tanya. Gambar tersebut memperlihatkan harapan dengan mata langit yang biru dengan air muncul di depan. Jawaban-jawaban kalimat sebelumnya merupakan kalimat-kalimat deskripsi. Nah, apa sebenarnya kalimat deskripsi itu? Mari kita bahas berdasarkan beberapa referensi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi 5 dijelaskan bahwa deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Di sisi lain, Profesor Henry Guntur Tarigan mengemukakan bahwa deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah. Tujuan dari deskripsi adalah untuk mengajak pembaca agar bisa memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Selain teks deskripsi merupakan teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan suatu objek dengan jelas dan detail, sehingga pembaca seolah-olah itu melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Berikut salah satu contoh teks deskripsi dari judul Monumen Cinta Sejati Kami Kayu Ekor Kota Terkait dan Manusia. Seperti merangkum kata-kata "Tapi itu oleh penulis." Iya. Gambaran objek bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, warna, atau sifat fisik lainnya. Ciri tujuan teks deskripsi ada dua. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memiliki objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek yang sifatnya menulis. Yang kedua, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sebuah bentuk suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek teks deskripsi ada dua. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat dapat personal. Yang ketiga, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Artinya, kita sangat menarik dan dengan emosi sehingga akan kata-kata dengan emosi kuat. Bagian dalam input teks lain misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Teks deskripsi yang dari teks lain ini merupakan teks deskripsi dan menjelaskan mengenai objek yang mendapatkan ahli tentang teks deskripsi. Sekian dan materi. Oke, nah materi tadi sudah berakhir. Jadi dari video tersebut tadi sudah membahas apa? Deskripsi. Ada apa saja? Yang pertama pengertian, lalu ciri-ciri, yang ketiga contoh, lalu jenis-jenis teks deskripsi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara rinci. Nah, adapun ciri-ciri teks deskripsi tadi itu dibagi menjadi beberapa. Ada ciri-ciri isi, ciri-ciri tujuan, ataupun secara singkatnya yang dijelaskan itu pertama, ciri-ciri teks deskripsi itu harus menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Lalu, yang kedua itu penggambarannya dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Kesan indera itu alat seperti
pembaca merasakan gitu ke tempat yang kita tulis. Dan terakhir itu menjelaskan ciri-ciri objeknya. Misal tadi pantan terong, kayak warnanya itu hijau, lalu yang biru, lalu bentuknya ular, melingkar, dan keadaan-keadaan yang memang dijelaskan secara rinci dalam teks deskripsi. Terakhir ada jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jenis-jenisnya ada berapa tadi? Ya, yang pertama boleh untuk Mbak Sarah menjawab. Ada jenisnya apa? Deskripsi spasial, yaitu deskripsi yang menggambarkan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Iya, betul. Lanjut, ada yang kedua boleh untuk Ira untuk menyebutkan. Yang kedua ada teks objektif, teks yang menggambarkan hal atau orang. Oke, teks deskripsi objektif ya. Lanjut, yang terakhir ketiga di sini Teks deskripsi subjektif, teks yang menggambarkan penafsiran penulis. Nah, oke, berarti jenis-jenis teks deskripsinya ada 3 ya. Ya, Yang pertama teks deskripsi spasial, yang kedua objektif, yang ketiga subjektif. Nah, sekarang kalian apakah sudah memahami terkait pengertian, ciri-ciri, contoh, dan jenis teks deskripsi? sudah. Oke, lebih jelas lagi. Oke, baik. Nah, tadi kan kalian sudah memahami ya terkait teks deskripsi, pengertiannya, contohnya, jenis yang sudah tadi dijelaskan di dalam video. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait pengertian ide pokok dan ide penjelas. Boleh melihat papan tulis terlebih. Jadi apa sih pengertian ide pokok? Boleh dibacakan di sini. Ide pokok adalah ide utama atau ide pembahasan dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini benar ya apa yang kata Ansina bahwa ide pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah pembahasan. Biasanya juga disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Jadi kalian jangan perlu bingung kalau misal ditanya apa gagasan utama dalam paragraf pertama. Gagasan utama itu sama aja kayak ide pokok. Lalu selanjutnya ciri-ciri ide pokok, boleh Ulan untuk menyebutkan. Ciri-ciri ide pokok adalah memiliki karakter pendukung, adanya yang mendukung isi dari sebuah paragraf atau tulisan pembahasan. Nah, benar ya, di pengetahuan memiliki yang pertama memiliki kalimat pendukung. Jadi dalam paragraf itu ada yang namanya ide pokok dan ada kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi ciri-ciri itu ada kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Lalu yang kedua adanya yang mendukung sama yang A, adanya penjelas itu dari paragraf dari kalimat sebelumnya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasannya itu inti dari yang akan kita bahas di sebelah gitu, ada yang di awal paragraf ide pokoknya, ada yang di tengah, ada yang di akhir awal, dan ada yang di akhir. Lalu selanjutnya ada cara menentukan ide pokok. Boleh mungkin cara menyebutkan. Cara menentukan ide pokok, yang pertama bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat akhir. Yang ketiga, tentukan kalimat utama paragraf. Yang keempat, pikiran berurusan dari kalimat utama. Nah, betul ya. Jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah baca paragraf dengan seksama. Yang pertama yang kelewat. Lalu yang kedua itu perhatikan kalimat pertama dan kalimat akhir. Jadi setelah kalian baca secara keseluruhan, kalian bisa menandakan dulu nih kalimat pertama di dalam paragraf tersebut dan kalimat akhirnya. Lalu yang ketiga, kalian bisa menentukan kalimat utama paragraf. Dari satu paragraf itu kalian bisa melihat mana nih kalimat utama dalam paragraf tersebut. Lalu yang terakhir, pokok pikiran itu dirumuskan dari kalimat utama. Jadi balik lagi setelah kalian menentukan dan menemukan kalimat utamanya, maka itu adalah pokok pikiran. Itu sudah jelas dari pengertian ide pokok, ciri-ciri dan cara menentukan ide pokok. Apakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Sudah jelas? Oke, baik. Nah, tadi sudah jelas ya terkait pengertian, terus ciri-ciri, serta bagaimana cara menentukan ide pokok. Selanjutnya kita balik ke sini. Ada contoh atau kalimat utama pada paragraf yang dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu paragraf didukung atau awal. Ada yang tahu paragraf didukung itu apa? Paragraf yang menjelas, paragraf itu belum yang ada di awal. Ya, betul ya, Pak Ulan. Dan kalian bisa lihat itu contohnya. Boleh dibaca secara singkat ya dalam tadi, di mana
bilang paragraf deduktif atau awal itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Nah, dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, dari contoh ini kalian bisa lihat bahwa paragraf itu sendiri masih paragraf deduktif karena kalimat atau topiknya terdapat pada awal paragraf. Kalimatnya itu yang awal tenaga kerja yang ditemukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai atas kerja, yang mempunyai atas kerja tinggi dan sebagainya sampai ke kepribadian itu adalah paragraf deduktif atau awal. Kemudian selanjutnya ada paragraf induktif atau akhir. Ada yang tahu? Paragraf yang kalimat utamanya di bagian akhir. Ya, betul. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir. Ya, ini ada contohnya. Salju turun dari langit, kalian bisa baca. Nah, kenapa paragraf tersebut kalimat pertama yang salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi itu merupakan paragraf induktif. Mengapa? Karena dijelaskan dari hal khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Jadi pada kalimat pertama itu adalah paragraf induktifnya, lalu selanjutnya itu adalah kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Nah, selanjutnya yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau campuran. Ada yang tahu apa pengertian paragraf deduktif induktif atau campuran? Paragraf deduktif induktif atau campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. Nah, ya betul sekali, ini adalah gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Di mana contohnya itu semisal di awal kalimatnya itu hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor resiko yang besar. Nah, lalu di situ ada data-datanya. Dan data-data tersebut itu merupakan paragraf deduktif karena awal. Lalu dilanjut dengan penelitian yang ada di berbagai negara, sehingga itu bisa digabung karena termasuk paragraf deduktif yang merupakan inti dari kalimat sebelumnya, seperti itu. Boleh lanjut sekarang paragraf indikatif atau tengah. Ada yang tahu? Paragraf indikatif atau tengah merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Nah, ya betul sekali. Kalau paragraf indikatif itu ada di tengah. Tadi kan dari awal, akhir, dan awal dan akhir. Sekarang ada di tengah. Contohnya itu seperti ini. Boleh dibaca sama kalian dalam hati. Nah, kenapa paragraf ini bisa di tengah? Karena letak inti dari kalimat paragraf ini ada di sini. Indonesia memang sedang tertimpa banyak musibah dan bencana. Karena awalannya itu Indonesia terkena bencana ya, kena musibah yakni gunung Sinabung yang meledak, dan di akhirnya itu ada banyak korban. Jadi disinilah kalimat utamanya. Lanjut yang terakhir ada paragraf nyebar. Ada yang tahu paragraf nyebar itu apa? Paragraf yang tidak memiliki kalimat utama tapi yang utamanya nyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, ya betul sekali ya. Paragraf menyebar itu tidak ada di kalimat utama, kedua dan seterusnya. Tapi kalian menyimpulkan dari satu kalimat tersebut. Nah, contohnya ada seperti ini. Kesimpulannya itu suasana pagi-hari yang cerah. Itu disimpulkan dari kalian semua membaca, kalian simpulkan dan itu bisa dikatakan sebagai paragraf menyebar. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah jelas? Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian ide penjelas. Ada yang tahu ide penjelas itu apa? Oke, boleh ya. Ide penjelas adalah sebuah gagasan yang menjelaskan ide pokok. Ide penjelas juga disebut dengan gagasan penjelas. Oke, gagasan yang menjelaskan ide pokok ya. Ide pokok. Jadi di samping ada ide pokok, ternyata sebuah paragraf itu ada dan sudah pasti ada ide penjelas. Itu setelah pada kalimat awal, lalu biasanya disangkut pautkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya.
menjadi Ide pokok paragraf yaitu sekitar kejadian bencana. Sedangkan ide penjelasnya itu dari sama sekali, dari banyak kelompok orang, itu adalah kalimat atau kalimat jelas atau ide penjelas, karena di awal itu adalah ide pokok. Oke, sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang masih bingung atau perlu dipahami? Sudah jelas? Oke, karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya ibu akan bagikan soal. Di sini kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok 2 orang. Boleh dihitung dari Sina. 1, 2, 1, 2. Oke, kelompok 1 boleh gabung dengan kelompok 1 dan kelompok 2 gabung dengan kelompok 2. Dan kalian walaupun kelompok tapi tetap mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi dari di sini itu kelompok 1, Maisara 2, Ira 3, dan Umar 4. Masing-masing akan ibu acak random untuk maju ke depan. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Soalnya kerjakan selama 15 menit apa cukup? Cukup. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Silakan semua dikerjakan ya. ayo. Baik, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Baik. Selanjutnya kalian akan presentasikan hasil kerja kalian di depan. Ibu mau nomor 4 terlebih dahulu. Silakan untuk presentasi hasil kerjanya. Untuk teman-teman yang lain, mohon untuk disimak dan diberikan tanggapan ya. Boleh? Urutan nomor 4 bulan. Jadi di sini yang pertama itu kan ada tentukan objek yang digambarkan dalam sebuah deskripsi. Nah, yang pertama itu ada Taman Indonesia Indah. Objek yang digambarkan itu istana. Lalu yang kedua itu monumen Sunan Habibie Ainun Kota Blitar itu kota Parepare yang memesona itu objeknya itu monumennya akan muncul. Lalu soal nomor 2, tentukan jenis deskripsi tersebut disertai alasan. Nah, yang Taman Indonesia itu bersifat objektif karena sesuai dengan apa yang ada. Lalu yang monumen cinta sejarah juga objektif karena terdapat yang sebenarnya. Nah, lalu tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua. Nah, yang pertama itu Taman Indonesia Indah. Ide pokok paragraf nomor 1. Ide pokok paragraf 1 itu yang pertama ini itu Taman Indonesia Indah. Dan ini adalah objek wisata yang teman bagi para keluarga di sana supaya bisa menikmati Indonesia secara lengkap. Nah, ide pokok paragraf keduanya itu yang Taman ini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti umum, tempat makan, warung buku, dan lain-lain. Nah, yang paragraf ketiga itu Taman Indonesia Indah. Waktu yang paling tepat adalah untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai sangat meriah untuk pengunjung. Nah, paragraf 4 itu Taman Indonesia Indah adalah tempat libur yang paling menyenangkan bersama keluarga karena saat libur kita bisa belajar di sana. Nah, ide paragraf tentang monumen cinta sejati Habibie Ainun Kota Parepare yang memesan ini paragraf 1. Ide pokoknya itu monumen cinta sejati Habibie Ainun merupakan monumen yang terletak di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, paragraf keduanya ide pokoknya itu di mana ini terdapat Habibie Ainun yang rencana ini menggunakan produk yang menggabungkan dengan kami mengajar dan kesempatan tentang mainan ini kembali tersenyum. Paragraf 3 yaitu ketika matahari monumen ini akan semakin indah karena terdapat lampu berwarna-warni yang menyorot saat Habibie Ainun. Ini pokok paragraf itu akhirnya jika banyak pengunjung yang rela datang kepada para yang melihat monumen tersebut. Mereka rela mati mengabadikan momen dengan bersuah foto di depan monumen Habibie Ainun yang jadi tatapan di kota Parepare ini. Oke, teman buat terima kasih ulang atas presentasi hasil kerjanya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman mengenai tadi objek gambar? Apakah sudah tepat? Oke. Ini kepada boleh yang presentasi hasil kerjanya tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Iya. Oke, saja nomor urutan 1. Dipersilakan di sini untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, untuk objek yang digunakan dalam deskripsi yang pertama Taman Indonesia, objeknya Taman ininya yang monumen cinta sejati Habibie Ainun itu objeknya paling dari Habibie Ainun sendiri. Jadi deskripsinya Taman Indonesia itu deskripsi objektif. Terus monumen cinta sejati itu deskripsi objektif juga. Nah, terus ide pokok pada Taman Indonesia yang pertama Taman Indonesia sampai secara lengkap. Yang kedua selain memiliki budaya yang lengkap sampai lain-lain.
Pada jadi pokok paling 3 dari waktu sampai ujung, pada terakhir dari kolam tanah itu sampai derajat di sana. Nah, untuk monumentalitas sejatinya, pada 1 dari monumentalitas sampai Sulawesi Selatan, yang kedua dari monumen ini sampai ke Senyum, yang ketiga ketika malam hari sampai ke Jaimun, yang keempat Akhirah sampai ke Kerumunan. Baik, sudah. Oke, kurang lebih sih. Oke, ini harus sama ya kedua untuk menentukan pokok dari bentuk utama ini maupun monumen. Dan tadi ada sedikit perbedaannya kalau di sini tadi objek gambar itu satu sama tekniknya kok sama ininya itu nggak salah benar karena di sana ada juga dan di sana. Oke, pada urutan nomor 3 boleh ya ini coba untuk menentukan siapa ya kerjanya. Ya, jadi objek yang dari kedua teks deskripsi yang pertama ini ada tangan, yang kedua monumen cinta sejati Habibie Ainun, ikon kota Victor dan Asana. Objeknya satu monumen, terus teks deskripsinya dari kedua itu adalah objektif. Terus ide pokok dari teks deskripsi kedua teks deskripsi yang pertama taman mini indah. Taman mini indah Indonesia. Taman ini adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Jadi di sana kita bisa melihat menyentuh Indonesia secara lengkap. Nah, pada kedua, jadi pokoknya selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman mini Indonesia juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti WC umum, tempat makan, tempat duduk dan lain-lain. Kemudian, paragraf ketiga, ada Taman mini Indonesia adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga karena selain berlibur kita juga bisa belajar di sana. Sedangkan monumen kita, paragraf pertama, monumen kita sejati Habibie Ainun merupakan monumen yang terletak di Parepare, Sulawesi Selatan. Yang kedua, di monumen paragraf kedua, di monumen ini terdapat suatu Habibie Ainun yang memperlihatkan Ainun menggunakan kerudung dan membawa bunga. Sedangkan tadi menggunakan jas dan kacamata sambil memperlihatkan tangan kita seperti senyum. Dan paragraf ketiga, ketika malam hari, monumen ini akan semakin tentang terdapat lampu berwarna dia melewati ratu Habibie. Dan paragraf keempat, akhirnya jika banyak pengunjung yang datang ke Parepare untuk melihat monumen tersebut. Mereka adalah akan sering untuk melakukan momen dengan bersuah foto di depan monumen Habibie Ainun menjadi salah satu ikon kota Parepare. Oke, baik, ya. Terima kasih sama-sama ya dari semuanya sudah mengambil tanya untuk urutan nomor 2 pada acara Sama, objek yang digambarkan dalam dua teks. Yang pertama deskripsi teks pertama yaitu objek yang digambarkan Taman mini indah. Kemudian teks kedua yang digambarkan objeknya adalah monumen. Kemudian di teks deskripsi dari dua teks deskripsi adalah objektif. Kemudian ide pokok pada teks pertama itu pada paragraf 1, Taman mini Indonesia adalah objek wisata yang akan para pelajar dan juga bisa menyentuh Indonesia secara lengkap. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya Taman mini Indonesia indah dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti itu menambahkan tempat pokok dan lain-lain. Kemudian lanjut, waktu yang menentukan untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika Jumat ada satu banyak pengunjung yang datang. Kemudian selain itu, setiap hari pekan yang biasanya diadakan 2 kali bersama melihat untuk menghibur para pengunjung. Kemudian pada paragraf 3, ide pokoknya terdapat pada kalimat Taman mini Indonesia adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga karena selain itu kita juga bisa belajar di sana. Kemudian pada paragraf kedua, teks monumentasi dari Habibie Ainun karya bersama. Ide pokok pada paragraf 1 terdapat kalimat monumentasi Habibie Ainun merupakan monumen yang terletak di Parepare, Sulawesi Selatan. Dan pada paragraf kedua, ide pokoknya monumen ini adalah Habibie Ainun yang memperlihatkan Ainun menggunakan kerudung dan membawa bunga. Sedangkan Habibie menggunakan jas dan kacamata sambil memamerkan tampilnya sebagai senyum. Kemudian pada paragraf ketiga, ide pokoknya pada kalimat kita mengakali monumen ini akan menghindar karena terdapat lampu keluarganya yang membuat aku Habibie Ainun. Kemudian pada paragraf keempat, ide pokoknya terdapat kalimat akhirnya tidak banyak untuk dengan datang Parepare kita monumen tersebut. Jika ada berkunjung pada malam itu, Anda menemukan pengunjung yang banyak belajar sendiri yang berkumpul. Mereka akan mengantri untuk mengabaikan sendiri yang bersama foto dengan monumen Habibie Ainun yang menjadi salah satu ikon kota Parepare. Oke, mohon untuk Maisara. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menjelaskan. Boleh ikuti kembali untuk kerjanya. Kita bahas sedikit. Terima kasih sudah menjawab. Dan tadi ada beberapa kesamaan yang kalian sudah tentukan dari ide pokok. Objek yang digambarkan dengan objek satu teman-teman jenis teks deskripsi. Jadi objek itu tidak hanya dilihat dari gambar yang ada di dalam teks, tapi juga kalian harus perhatikan narasi deskripsinya. Dari sana kalian bisa menentukan objek gambar yang diperingatkan dalam soal. Lalu di slide deskripsinya juga sudah betul ya objektif karena semuanya itu berdasarkan fakta dan jelas sudah perinci baik itu dari Taman mini Indonesia indah ataupun monumen kita sejati Habibie Ainun. Dan untuk paragrafnya ibu kira itu sudah mewakili, tadi sudah sama, teman-teman sudah paham terkait penentuan ide pokok dan juga dijelaskan terkait yang jelas. Jadi kita ulang, sebelum kita ulang tadi kita sudah belajar apa saja hari ini? Yang pertama, deskripsi, baik itu dari pengertian, ciri, ide pokok, contoh, ide jelas,
jenis-jenis, lalu ada ide pokok, lalu ada ciri-ciri ide pokok, dan cara menentukan ide pokok serta pengertian ide penjelas. Oke, apakah sebelum materi atau pertemuan hari ini berakhir ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan untuk rapi-rapi masukkan bukunya ke dalam tas dan kita bersiap untuk pulang. Boleh kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita akhiri kegiatan ini. Baik semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.